Salam sehat! Kali ini bersama aku Meli dan aku Dela, kita akan mempraktikkan satu resep dari bahan pangan lokal yang enak, sehat, bergizi, dan juga kekinian, yaitu skotol nasi merah. Resep ini menggunakan bahan dasar dari beras merah. Nah, beras merah ini sendiri merupakan suatu bahan pangan lokal yang sering disebut sebagai makanan sehat. Kenapa? Karena kandungan dari beras merah ini lebih baik dan khasiatnya yang banyak daripada beras putih. Nah, kamu tahu nggak Del manfaat lain dan kandungan gizi lain apa yang ada dalam beras merah? Tahu dong. Nah, selain sebagai sumber utama karbohidrat, beras merah juga mengandung protein, beta-karoten, antioksidan, zat besi, dan serat. Nah, kandungan serat yang tinggi menyebabkan beras merah relatif mudah diserap oleh usus dibanding gandum, sehingga dapat meringankan beban usus dan melancarkan sistem saluran pencernaan. Nah, menu olahan beras merah ini dapat ditujukan sebagai makanan utama maupun selingan dan cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan, termasuk salah satunya ibu menyusui. Nah, skotol nasi merah ini butuh bahan-bahan apa aja sih, Mel? Nah, bahan-bahan yang digunakan cukup simpel. Salah satunya, kita menggunakan 250 gram beras merah, kemudian 1 ons ayam filet yang sudah direbus, kemudian kaldu ayam sebanyak 150 ml, 2 siung bawang putih cincang, setengah bawang bombay cincang, 1 batang daun bawang, 1 ons wortel yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 ons buncis yang sudah diiris halus, kemudian 2 sendok makan minyak goreng, 2 butir telur, 50 gram keju, 1 sendok makan margarin, dan juga bumbu-bumbu yang digunakan 1 sendok teh lada halus, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh oregano, dan yang terakhir 500 ml air. Nah, untuk membuat skotol nasi merah ini, langkahnya mudah sekali. Pertama, kita panaskan minyak goreng. Kemudian, kita tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Selanjutnya, bawang putih. Setelah harum, kita tambahkan bahan-bahannya. Pertama, ayam, wortel, buncis, kaldu, dan juga bumbu-bumbunya. Nah, setelah sudah cukup matang, kita masukkan daun bawang.
kita masak sampai keluar asap ya. Kalau sudah matang, kita tuangkan ke mangkuk. Nah, ini nasi merah yang sudah matang dan kita campurkan dengan ragutnya. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur. Setelah itu kita aduk hingga merata. Selanjutnya, kita siapkan cup aluminium foil, lalu kita olesi dengan margarin supaya tidak lengket. Boleh juga menggunakan pinggan tahan panas. Lalu kita masukkan nasi merah yang sudah tercampur dengan ragut ke dalam cup aluminium foil sebanyak 2 sendok makan. Setelah ini kita oven selama 20 menit. Nah, ini adalah adonan skotol nasi merah yang sudah kita tata dalam 15 cup aluminium foil. Kita akan panggang dalam oven selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita angkat dan kita taburi dengan keju. Setelah ditaburi keju, kita panggang lagi dalam oven selama 10 menit. Kandungan protein dalam menu skotol nasi merah ini cukup tinggi. Apabila seorang ibu menyusui pada trimester pertama mengonsumsi 3 porsi atau 3 cup dari skotol nasi merah ini, maka 1/5 dari kebutuhannya dalam sehari dapat terpenuhi. Seperti yang kita ketahui, asupan gizi ibu menyusui yang tercukupi akan membantu menjaga produksi ASI yang penting bagi tumbuh kembang bayi, sekaligus mencegah terjadinya kegagalan pertumbuhan termasuk kejadian stunting. Untuk membuat satu resep dari menu skotol nasi merah ini, ternyata bahan-bahan yang digunakan terjangkau dan harganya tidak terlalu mahal loh. Nah, berikut adalah rincian harganya. Nah, ini dia hasil skotol nasi merah yang sudah jadi. Untuk penyajiannya, dapat menggunakan mangkuk ataupun pinggan yang tahan panas. Dan disarankan untuk menyantapnya selagi masih hangat ya. Selamat bersantap! Tapi sebelum menyantap, kita harus tahu dulu nih, kalau setiap satu porsi skotol nasi merah mengandung energi sekitar 100 kilokalori, protein hampir 4 gram, lemak 3 gram, karbohidrat hampir 14 gram, dan serat hampir 1,5 gram. Nah, itu tadi langkah-langkah pembuatan skotol nasi merah, dimulai dari bahan yang digunakan, cara mengolah, cara penyajian, hingga informasi mengenai harga dan nilai gizi menu. Semoga bermanfaat ya! Dan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait gizi, makanan, dan penyusunan menu, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Matur nuwun.